Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Latif, NIM 2020535154 dari Prodi Sistem Informasi kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi desain penelitian untuk memenuhi tugas mata kuliah. Tugas 1 mata kuliah metodologi penelitian. Pengertian desain penelitian yaitu merupakan pedoman dalam melaksanakan penelitian. Tujuan dari desain penelitian yaitu mahasiswa dapat memahami desain penelitian dan mendesain sebuah penelitian kecil dari sebuah studi kasus. Nah, di sini ada pengertian desain penelitian secara lengkap. Desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian, diantaranya dalam menentukan instrumen pengambilan data, penentuan sampel, pengumpulan data, serta analisa data. Dengan pemilihan desain penelitian yang tepat, diharapkan akan dapat membantu peneliti dalam menjalankan penelitian secara benar. Tanpa desain yang benar, seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena tidak memiliki pedoman penelitian yang jelas. Jadi, desain penelitian ini digunakan sebagai pedoman penelitian. Jika peneliti tidak memiliki pedoman penelitian, maka penelitian tersebut tidak dapat dijalankan secara benar karena tidak memiliki pedoman yang jelas. Karena desain penelitian sendiri itu dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian, yang di dalamnya terdapat suatu proses-proses pengambilan data, penentuan sampel, pengumpulan data, serta analisa data. Jadi, sangat berfungsi penting sekali dalam suatu penelitian. Suatu penelitian akan berhasil jika menggunakan suatu desain penelitian. Kemudian yang kedua, ada tipe-tipe desain penelitian. Ada beberapa terminologi antara metode penelitian dengan metodologi penelitian yang hingga saat ini masih banyak orang rancu memahaminya. Pengertian metode. Metode adalah bagian dari metodologi, baik berupa metode, teknik, prosedur, dan berbagai macam alat atau tools dengan tahap-tahap tertentu dalam suatu penelitian disebut dengan metodologi. Nah, di sini ada metode penelitian atau yang bisa juga disebut dengan desain penelitian. Yang digunakan dalam penelitian ada beberapa macam. Cara mengkategorisasikan penelitian berdasarkan riset desainnya dibagi berdasarkan yang pertama ada dikotomi penelitian dasar. Yang kedua ada penelitian aplikatif. Di sini ada contoh metode penelitian dalam sebuah metodologi penelitian. Yang pertama ada metode pengumpulan data. Yang kedua ada metode pengolahan data. Di sini ada gambar macam-macam desain penelitian atau types of research design, macam-macam desain penelitian. Di sini ada survei, ada correlational, causal komparatif, ada eksperimental, ada ethnographic, ada historical, ada action research. Kemudian metodologi penelitian tersebut bisa berupa hasil dari kerangka konseptual dan asumsi yang digunakan dalam penelitian, dan bisa juga merupakan elaborasi dari berbagai hasil penelitian. Sebagai contoh dalam analisis dan perancangan sistem informasi, misalnya SDLC. Yang pertama, pada waktu melakukan planning, kita bisa menggunakan teknik wawancara untuk menangkap apa yang digunakan oleh klien. Kita menggunakan brain chart untuk project plan. Dan yang kedua, menggunakan template tertentu untuk menuliskan apa yang menjadi bisnisnya atau constraint. Yang ketiga, pada tahapan analisis, mengcapture fungsional requirement dan non-fungsional requirement. Di sini ada beberapa macam desain penelitian yang bisa kita pilih sesuai dengan penelitian yang ingin kita lakukan. Yang pertama ada metode korelasional. Yang kedua ada metode kausal komparatif. Yang ketiga ada metode eksperimental. Yang keempat ada metode ethnographic yang biasanya digunakan dalam bidang sosial. Yang kelima ada metode historical research. Yang keenam itu ke F, ada metode survei dan action research, di mana penelitian ini para penelitinya terlibat langsung di dalamnya. Penelitian ini biasanya digunakan dalam penelitian bidang sosial. Yang G ada dalam bidang ilmu teknologi informasi.
Desain penelitian yang paling banyak digunakan adalah desain eksperimental. Nah, di sini desain penelitian yang paling banyak digunakan dalam ilmu teknologi informasi yaitu desain eksperimental dan studi kasus atau case study. Untuk lebih jelasnya, masing-masing dari metode penelitian di atas akan diuraikan secara lebih rinci. Di sini ada riset eksperimental. Riset eksperimental merupakan research that allow for the causes of behavior to be determined. Untuk menggambarkan riset eksperimental bisa dilakukan pada dua kelompok, di mana kelompok satu disebut kontrol tanpa diberi perlakuan apapun, sedangkan pada kelompok kedua diberikan perlakuan atau treatment. Diasumsikan kedua kelompok ini sama. Ada beberapa faktor yang terkait dengan penelitian eksperimental, antara lain independent variable atau IV merupakan faktor yang bisa dimanipulasi. Dependent variable atau DV adalah faktor yang tidak bisa dimanipulasi atau faktor tetap. Kemudian ada experimental condition atau group adalah grup atau kelompok yang merupakan manipulasi dari eksperimen. Yang keempat ada control condition atau group yang merupakan kumpulan grup yang tidak termanipulasi. Yang kelima ada confounding variable, misalnya cuaca, hama, kesuburan lahan, tapi tidak diukur namun harus disebutkan. Inilah yang disebut dengan batasan penelitian. Yang keenam ada uncontrolled variable, yang merupakan variabel yang diikuti dengan independent variable. Nah, itu adalah faktor yang terkait dengan penelitian eksperimental. Nah, misalnya penelitian eksperimental yang dilakukan pada dua petak sawah. Pada petakan sawah pertama tidak diberikan pupuk dan pada petakan sawah kedua diberikan pupuk. Kemudian ada contoh lainnya, misalnya apakah ada pengaruh peningkatan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan e-learning dengan yang tidak menggunakan e-learning. Bila dengan adanya e-learning, hasilnya lebih baik, maka benar adanya bahwa e-learning efektif meningkatkan proses pembelajaran. Eksperimen merupakan salah satu prosedur di mana terdapat satu atau lebih faktor yang bisa dimanipulasi dengan syarat semua faktor tersebut konstan. Pembanding atau kontrol di antara kedua contoh di atas disebut dengan experimental design, di mana ada penyebab yang berkorelasi dengan dampak. Penyebab muncul sebelum dampak atau bisa juga disebabkan oleh adanya kemungkinan faktor-faktor lain yang berpengaruh. Contoh lainnya, perlakuan yang diberikan pada dua petak tanaman jagung yang diberikan pupuk. Pada tanaman jagung tersebut ada hal yang diasumsikan sama, tetapi ternyata hasilnya tidak sama. Hal ini bisa diakibatkan oleh beberapa faktor yang berpengaruh. Salah satunya adalah tingkat kesuburan tanah berbeda sehingga memberikan hasil yang berbeda pula. Inilah yang kita sebut sebagai kelemahan dan dari desain eksperimental. Kadang asumsi yang digunakan merupakan dari dampak, asumsi yang dikenakan dari dampak sebaiknya diungkapkan dalam tulisan. Misalnya, walaupun letak geografisnya berbeda, tingkat kesuburan dan tingkat kemiringannya sama. Untuk membangun penelitian yang bersifat eksperimental, usahakan agar ada pembanding antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi dalam menggunakan suatu penelitian yang bersifat eksperimental, poin utamanya adalah harus diusahakan agar ada pembanding antara yang satu dengan yang lainnya, agar asumsi tersebut terlihat dengan jelas, seperti contoh pada tanaman jagung tersebut. Kemudian dalam melakukan riset atau penelitian tidak ada yang sempurna, karena dalam penelitian terdapat hambatan-hambatan maupun batasan-batasan. Namun, yang perlu diingat bahwa batasan dan hambatan yang dimaksud dalam penelitian bukanlah hambatan atau batasan yang terkait dengan diri pribadi, namun lebih ke arah keterbatasan pada penelitian itu sendiri. Misalnya karena penelitian ini cukup luas, maka penelitian yang dilakukan hanya dibatasi pada skop tertentu saja, dan bukan karena adanya keterbatasan waktu dan biaya yang sering diungkapkan dalam tulisan skripsi dan tesis. Di bidang ilmu komputer, banyak digunakan eksperimental riset baik berupa simulasi atau diatur jumpanya ada pembanding dan hasilnya berupa grafik. Misalnya grafik produksi dari beberapa kali panen dengan beberapa varietas yang berbeda. Metode yang didapatkan dengan eksperimental riset. Grafik produksi dari beberapa kali panen disebut dengan hasil penelitian. Metode dengan mendapatkan ini disebut dengan metode eksperimental. Sedangkan pada penelitian ini di bidang teknologi informasi juga sering digunakan penelitian eksperimental baik berupa case study maupun penelitian survei.
Dalam desain eksperimental juga terdapat hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat ini terjadi jika dampaknya merupakan efek dari kolerasi. Dampaknya menimbulkan efek dan juga kita bisa mencari penjelasan dari hubungan sebab akibat. Misalnya untuk melihat hubungan sebab akibat adalah sistem pembelajaran yang menggunakan e-learning dengan yang tidak menggunakan e-learning. Dalam penelitian eksperimental ada yang disebut independent variable atau faktor yang dimanipulasi dan independent variable atau faktor yang diukur. Misalnya dua petak jagung, di mana perlakuan yang diberikan berupa pemupukan, sedangkan yang ingin diukur adalah produksi jagung setelah panen. Pada faktor yang dimanipulasi atau pemupukan, yang kita berikan 4 macam perlakuan, misalnya tanpa pemupukan atau 0, pemupukan dengan 0,5 kg atau HA, pemupukan dengan 1 kg atau HA, dan pemupukan 1,5 kg dan HA. Kita dapatkan hasil yang berbeda-beda pada saat kita melakukan pemupukan hingga 1,5 kg HA. Ternyata hasil produksinya menurun. Ini berarti dalam grafik yang kita buat terdapat satu titik yang kita sebut dengan titik optimalisasi atau titik maksimum. Berdasarkan data yang kita dapatkan dapat digambarkan grafik yang berbeda-beda di mana setiap pertambahan satu satuan independen variabel akan menghasilkan grafik yang berbeda. Pada grafik ini yang menjadi independen variabelnya adalah pemupukan dan dependen variabelnya adalah tingkat produksi yang dihasilkan. Karena pupuk yang diberikan berbeda-beda, maka yang didapatkan hasil yang berbeda juga. Kondisi penelitian eksperimental yang diberikan perlakuan inilah yang kita sebut sebagai batasan dari penelitian. Di sini ada yang kedua, ada kuasi eksperimental. Kuasi eksperimental juga termasuk dalam eksperimental riset namun tidak punya kontrol. Kuasi eksperimental dapat diukur setelah adanya perlakuan atau treatment, misalnya pemasaran atau marketing. Kita tidak bisa mengukur bahwa penjualan meningkat karena adanya marketing, karena sejak dulu pun orang sudah melakukan marketing. Jadi sebelum adanya marketing, walaupun kita punya data penjualan yang meningkat, pada saat itu belum peningkatan terjadi karena adanya marketing. Artinya brand smart-nya tidak bisa diklaim pada saat ada marketing. Contoh lain pada investasi information teknologi atau IT untuk membandingkan bagaimana tingkat produktivitas sebelum adanya IT dengan sesudah adanya IT. Berdasarkan data yang dikumpulkan dilihat bagaimana tingkat produktivitasnya. Apakah sebelum ada IT tingkat produktivitasnya pernah mencapai titik maksimal atau tidak. Kemudian juga dilihat bagaimana proses bisnisnya dan lain sebagainya. Biasanya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, data yang berkaitan dengan kualitas, atau disebut one shot post test, no control group, atau tidak ada control group. Biasanya data-datanya kualitatif. Yang ketiga ada kausal atau juga comparative research. Causal comparative research disebut juga dengan penelitian sebab akibat, merupakan salah satu ide berpikir ilmiah untuk menyusun suatu riset metodologi. Penelitian kausal bisa dimasukkan dalam penelitian eksperimen, namun bisa juga dimasukkan dalam bentuk lain. Misalnya dalam bentuk comparative research, independen variabel pada penelitian komparatif tidak bisa dimanipulasi dan tidak bisa diberikan perlakuan atau treatment. Penelitian komparatif lebih berfokus pada dampak atau efek yang terjadi dengan cara mencari apa yang menjadi penyebab dari dampak tersebut serta melihat perbedaan yang terjadi di antara dua grup atau lebih dan berikan penjelasan terhadap perbedaan di antara kedua kelompok atau grup. Misalnya kenapa perusahaan IT multinasional lebih inovatif daripada perusahaan IT lokal. Untuk memanipulasi data bisa digunakan berbagai macam cara perhitungan atau uji statistik. Bila interest atau minat kita ingin melihat apakah pada grafik yang didapatkan terdapat perbedaan atau tidak, biasanya dilakukan uji powerful dengan menggunakan uji statistik seperti uji T, uji Z maupun uji convariance. Bila penelitian dilakukan lebih ke arah penelitian deskriptif, maka hasil yang didapatkan berupa grafik sudah cukup untuk memberikan gambaran penelitian. Namun apabila kita ingin mengetahui secara lebih jauh apakah grafik tersebut signifikan atau tidak, maka harus diuji dengan statistik. Jadi di sini kita dapat menggunakan statistik dalam melakukan pengujian suatu data. Contohnya untuk melihat hubungan antara faktor produksi independen variabel dengan tingkat produksi yang dihasilkan atau dependent variabel. Dari hasil data yang dikumpulkan dapat terlihat adanya penambahan bagi setiap satu satuan independen variabel beberapa pertambahan independen variabelnya. Berdasarkan grafik yang didapatkan, cari rata-ratanya dan lihat hasilnya. Bila berbeda namun tidak signifikan, mungkin perbedaan itu hanya bersifat kebetulan.
Dalam menganalisa penelitian kita tidak harus selalu menggunakan analisa statistik, namun juga bisa menggunakan analisa lainnya. Seperti analisa tersebut adalah analisa statistik deskriptif maupun analisa kualitatif dengan menggunakan data-data berupa tabel, grafik, dan model-model. Analisa statistik dan analisa secara kualitatif keduanya saling melengkapi, di mana ada kaidah-kaidah ilmiah yang harus dipenuhi, baik metode, teknik, maupun tools atau alat. Misalnya, kita tidak bisa mengatakan bahwa perusahaan IT internasional lebih inovatif daripada perusahaan IT nasional tanpa didukung oleh data hasil penelitian. Untuk mengungkapkan sesuatu yang bernilai ilmiah harus didukung dengan data-data dan juga teori-teori yang mendukung. Jadi intinya yaitu untuk mengungkapkan atau membuktikan suatu nilai ilmiah, sesuatu yang bernilai ilmiah harus dibuktikan atau didukung dengan data-data dan juga teori-teori yang mendukung hal tersebut, pernyataan tersebut. Di sini ada penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif, biasanya memiliki sampel yang terbatas, sedangkan untuk penelitian kuantitatif sampelnya cukup besar. Kombinasi dari kedua penelitian tersebut bersifat saling menguatkan. Penelitiannya bersifat kualitatif, kualitas datanya harus reliable, valid, dan desainnya harus benar. Kualitatif bukan berarti berkualitas. Misalnya kita ingin melihat bagaimana tingkat penjualan IT multinasional dalam 3 tahun terakhir. Bila rata-ratanya menunjukkan hasil yang tidak signifikan, maka perlu diuji lanjut dengan menggunakan statistik, di mana uji Z lebih powerful daripada uji T. Uji statistik ini dilakukan untuk mencari penyebab perbedaan berdasarkan independen dan dependen variabelnya. Misalnya perusahaan IT internasional lebih inovatif daripada perusahaan IT nasional. Ukur dalam 3 tahun terakhir bagaimana produktivitas, lihat polanya dengan unit yang sama. Kita bandingkan, ini disebut comparative research. Bila rata-ratanya 1, 5,4 dan 5,0 dengan sampel masing-masing 10, belum tentu yang 5,4 signifikan daripada 5,0. Mesti diuji dulu dengan uji statistik. Pada experimental design kita bisa manipulasi independen variabelnya. Bila pada tabelnya terlihat hasil yang berbeda secara signifikan, maka perlu diuji dengan statistik. Apa penyebab dari meningkatnya produktivitas dari perusahaan ini? Kesimpulan yang harus diambil adalah bahwa kegagalan IT mungkin terjadi karena tidak adanya peran atau komitmen dari pihak top manajemen. Hal ini merupakan kontribusi dari suatu riset karena sudah merupakan suatu fenomena. Contoh lain, dalam suatu penelitian ada yang mengatakan bahwa 85% proyek IT gagal. Porsi terbesar penyebab gagalnya produk IT adalah karena adanya kesalahan pada rekrutmennya. Kita tidak bisa mengontrol produk orang lain karena bersifat komparatif, tidak ada unsur objektivitas yang mengatakan bahwa produk yang kita buat lebih baik daripada produk pesaing tanpa didukung oleh data-data dan hasil penelitian. Adanya robustness dalam suatu penelitian tidak menjadi masalah, asal diungkapkan dengan desain yang digunakan. Data yang tidak valid diungkapkan kembali. Mendesain suatu riset berupa peluang di mana SI bisa diusulkan. Misalnya SI untuk ketahanan pangan, setiap lahan diukur produktivitasnya, setiap ada perubahan fungsi lahan bisa diolah, sehingga data tahun lalu dengan data yang sekarang bisa di-overlap beberapa perubahan yang terjadi. Misalnya beberapa lahan persawahan yang berubah jadi lahan pemukiman hingga dibuat kebijakan yang tepat sasaran. Misalnya tidak ada lagi izin untuk mendirikan bangunan karena mengancam ketahanan pangan nasional. 4. Ada correlational research. Bentuk penelitian lainnya yang sering disebut penelitian kuantitatif ialah penelitian korelasional atau ex post facto. Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan di antara dua variabel. Korelasi tidak menjamin adanya causality atau hubungan sebab akibat, tetapi causality menjamin adanya korelasi. Misalnya, tingkat pertumbuhan bayi di Jakarta dengan tingginya curah hujan di Bogor. Semakin tinggi curah hujan, semakin tinggi tingkat kelahiran bayi. Lihat korelasinya bermakna atau tidak. Korelasi bisa diinterpretasikan walaupun geografisnya jauh. Kita harus kritis waktu melihat korelasi bermakna atau tidak. Bila tidak, maka korelasi tersebut akan gugur. Contoh lainnya, kita ingin lihat tingkat Gross National Product atau GNP suatu negara dengan adanya keterlibatan IT. Maka hipotesis yang dibuat adalah semakin besar pembelanjaan IT suatu negara, semakin tinggi GNP-nya. Hipotesis tersebut bisa benar dan bisa juga tidak. Untuk itu, maka perlu dikaji apakah benar strategi bisnis tertentu di negara tersebut terkait dengan peran IT, walaupun mungkin ada faktor-faktor lain yang tidak kita minati. Korelasi menghitung derajat keterhitungan antara dua atau lebih variabel. Bila kita melakukan korelasi, maka kita melakukan forecasting atau peramalan.
Misalnya ada hubungan antara IT investment dengan peningkatan kinerja suatu perusahaan. Apabila hubungan tersebut bersifat causality, maka harus dikaji dan diteliti lagi faktor-faktor apa saja yang berperan di dalamnya. Selain korelasi dan causality, juga perlu dibedakan antara asumsi dengan simulasi. Asumsi merupakan sesuatu yang take it for granted. Contoh, dua petak sawah diasumsikan ketika kesuburannya sama. Intensitas penerimaan cahaya mataharinya sama, kemiringan ketinggiannya dari permukaan lautnya juga sama. Contoh lain, simulasi untuk mengukur recall dan precision. Recall tidak bisa diukur. Bila kita mencari dokumen artikel di Google, maka dalam menerapkan asumsi kita tidak akan tahu berapa jumlah dokumen yang relevan untuk diambil. Untuk itu, maka perlu diasumsikan bahwa untuk mengukur precision, maka jumlah dokumen yang relevan diambil dibagi dengan jumlah dokumen yang terambil. Recall ada beberapa jumlah dokumen yang relevan, tapi tidak terambil, maka disimulasi untuk menggambarkan presisinya. Asumsi bukan tidak bisa diterima, bukan angka asumsi yang dipakai. Cara categorical interval yang telah dibuat orang lain. Cari referensinya, bangun argumen. Cari referensi interval yang telah dibuat oleh orang lain. Misalnya, ada suatu kasus yang mengukur kontaminasi udara dengan suatu alat ukur. Diukur diesel gauger dengan diesel. Datanya tidak representatif karena data kondisi udara yang dilakukan diukur di samping knalpot motor atau mobil. Tidak bisa diasumsikan bahwa faktor-faktor lingkungan dianggap tetap. Pembulatan bedanya makin besar, kemungkinan adanya kontribusi error dari pembulatan. Masalah teknis, asumsi berupa sesuatu yang tidak kita teliti, misal normal distribution. Bila menguji IQ, harus diuji dulu normalitinya. Ada ketidaknormalan dalam sampel atau populasi, misal ada 10 orang autis akan merusak normality. Tidak pernah diujikan normality, namun hanya diasumsikan sampel yang terrepresentatif, maka dia menyebar normal. Fungsi normal diuji dulu, tapi tidak dilakukan bahwa IQ rate 100 atau 120 bila dia cacah atau sensus menyebar normal. Dalam korelasi tidak ada yang kontrol satu sama lain, sama aja peranannya. Penelitian yang menggunakan teknik korelasional adalah penelitian yang menyelidiki hubungan di antara beberapa variabel penelitian. Analisa data yang digunakan adalah analisa statistik dengan menggunakan uji regresi dan korelasi. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan kata atau perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.